Eh, yang pertama, yang terhormat Prof. Farid, Ketua Kagama sekaligus Wakil Rektor UGM, Bapak Ibu Panitia, terima kasih atas perkenannya kami untuk bergabung dalam acara webinar saat ini. Saya diberi tugas untuk malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak sekalian. Saya diberi tugas untuk memaparkan tentang praktek pembelian dan konsumsi antibiotik di masyarakat. Ya, tadi pendahuluannya sudah disampaikan oleh Ibu Apoteker Ika. Lanjut, mungkin saya hanya akan menyampaikan beberapa hal, oleh karena waktunya hanya 20 menit. Yang pertama adalah bagaimana pola pembelian antibiotik di masyarakat. Yang kemudian adalah kira-kira kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk pembelian dan konsumsi antibiotik di masyarakat tersebut. Ibu Bapak, saya kira Ibu Bapak sudah preso, sudah paham sekali bahwa antimicrobial resistance ini adalah masalah besar, tidak hanya di faktor kesehatan, tapi di sektor agriculture, di sektor hewan, itu berhubungan dengan keamanan pangan dan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan status sosial masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kalau kita bicara penyakit tertentu itu biasanya ada hubungannya dengan jenis kelamin, usia dan terus terusnya. Tapi AMR ini nanti akan mempengaruhi atau melibatkan banyak orang. Semua orang memiliki kemungkinan untuk terkena infeksi bakteri atau mikroba yang sudah resisten terhadap antimikroba, semua umur dan juga di semua wilayah. Bahkan ada yang mengatakan saat ini sebenarnya AMR ini dianggap disebut sebagai silent pandemic, seperti halnya COVID yang melanda seluruh dunia. AMR ini juga seperti itu, hanya saja mungkin mungkin tingkat bahayanya berbeda. Tadi disampaikan oleh Ibu Direktur, dikatakan bahwa AMR itu secara natural bisa terjadi karena ini merupakan proses evolusi, proses genetik kepada mikroba. Tapi penggunaan antibiotik yang berlebihan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, baik pada sektor manusia, sektor hewan, maupun pada pertanian, ini akan memperparah, akan mempercepat proses natural, proses alami ini. Ya. Kemudian oleh karena itu maka menyebabkan kita paham betul bahwa infeksi yang melebatkan mikroba yang sudah resisten ini akan lebih sulit untuk diobati, sehingga pasien-pasien yang menderita akan harus mengalami pemandok perawatan yang lebih lama dan juga bisa menyebabkan peningkatan biaya kesehatan, bahkan nanti disampaikan akan menyebabkan peningkatan kematian yang nyata. Oke, Bapak Ibu, saya kira AMR antimicrobial resistance ini bukan masalah yang simpel, tapi saya meminjam model yang disampaikan oleh Pak Malik dan Pak Tarjarya ini yang mengatakan bahwa AMR itu melibatkan paling tidak satu adalah adanya perubahan ekologi populasi dari pihak infeksi, itu menyebabkan adanya perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan juga merubah perilaku dari masyarakat yang menyebabkan penurunan dari pertumbuhan ekonomi dan mungkin penurunan status sosial oleh karena perubahan status ekonomi tadi, hingga menyebabkan masyarakat untuk terdorong untuk melakukan swamedikasi, mengobati sendiri, dan juga menggunakan OTC, obat-obat yang tidak menggunakan resep, sehingga mereka bisa memotong biaya kesehatan yang harus mereka tanggung sendiri. Nah, kalau antibiotik itu kemudian bisa didapatkan dengan tanpa resep, maka konsumsi antibiotik akan menurun. Akan meningkat. Nah, oleh karena peningkatan konsumsi antibiotik ini, maka tadi akan memperparah, akan mempercepat, akan memperburuk situasi di mana kita akan mengenal banyak sekali
strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Akhirnya ini berulang, terus siklus ini berulang, sehingga maka kalau kita bicara antimicrobial resistant, mestinya kita bicara dan kita bisa pinjam model ini sebenarnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh tim Pintar. Tadi sudah disampaikan pula oleh Ibu Direktur tadi, ya, sekilas ada satu slide. Jadi Pintar itu singkatannya Protecting Indonesia from the Threat of Antimicrobial Resistance. Ya, waktu itu pada tahun 2019 kelompok kami ini melakukan penelitian dengan metode mixed method. Ya. Pertama dengan survei dan yang kedua dengan pendekatan kualitatif. Dilakukan survei terhadap 495 interaksi antara pasien dengan petugas yang ada di apotek dan di toko obat. Ini toko obat dan apoteknya yang disasar adalah yang ada di Kalimantan dan juga ada yang di Jawa Barat. Kemudian dari responden ini, kemudian ada beberapa yang diajak untuk menjadi responden untuk ke fase kualitatifnya, yaitu dilakukan in-depth interview terhadap 31 partisipan, dan Bapak Ibu hasilnya seperti ini. Tadi sudah digarisbawahi bahwa hampir 69% interaksi antara klien, pasien dengan petugas di apotek dan toko obat itu berakhir dengan pemberian antibiotik tanpa resep. Kalau dilihat di sini ada dua golongan, yaitu adalah pasien yang datang, kemudian mengeluh pada Pak petugas, menyampaikan gejalanya, menyampaikan keluhannya, kemudian diberikan antibiotik. Ini ada 17% yang seperti itu. Kemudian ada pula yang langsung kemudian datang ke itu setelah mereka menyatakan bahwa saya mau beli antibiotik, baru kemudian diberikan. Pada saat itu kita melihat angkanya sekitar 51,7. Kalau di total, ini tadi betul ada 69% interaksi antara klien dengan atau pasien dengan petugas di apotek dan toko obat itu berakhir dengan pemberian antibiotik tanpa menggunakan resep. Hanya 30,9 yang kemudian tidak dilayani. Artinya petugas yang ada di apotek dan toko obat tadi tidak memberikan antibiotik meskipun diminta oleh orang klien atau pasien yang datang ke apotek dan ke toko obat tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari 342 kejadian interaksi antara ke pasien dengan petugas yang ada di apotek dan toko obat tadi, itu kelihatan di sini bahwa ada persoalan yang sedikit serius, yaitu bahwa hampir 43% itu pemberian antibiotik tanpa resep tadi tidak disertai dengan edukasi pemberian petunjuk bagaimana mengkonsumsi dari antibiotik pada klien tersebut. Ya. Meskipun ya ada yang lainnya yang sisanya diberi tambahan informasi yang sebagian besar adalah tentang dosisnya, kemudian durasinya ini juga di beberapa kejadian, kemudian bagaimana mengkonsumsi setelah makan, sebelum makan, dan seterusnya, dan juga ada kemungkinan reaksi alergi, serta yang paling jarang adalah adanya petunjuk bahwa ada kemungkinan side effect atau efek samping dari antibiotik. Bapak Ibu kelihatan di sini bahwa dengan demikian bahwa masyarakat yang datang kemudian mengkonsumsi antibiotik dengan tanpa resep itu tanpa dibekali informasi atau edukasi baik dari dokter atau petugas kesehatan yang semestinya meresepkan atau dari petugas di farmasi, apotek maupun di toko obat, yang tentu saja menyebabkan ini menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat antibiotik yang diberikan pada saat dengan tanpa resep pada survei tersebut itu cukup banyak macamnya, tapi yang paling sering adalah amoxicillin. Di sini ada 30,7%. Kemudian selanjutnya ada timofloxacin dan seterusnya. Ada banyak antibiotik. Nah,
Kemudian kalau Ibu Bapak tadi beberapa kali mendengar istilah aware pada saat Ibu Direktur berpresentasi tadi, aware itu adalah penggolongan atau klasifikasi antibiotik yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2019. Ini ada yang access, ada yang watch, ada yang reserve. Artinya ada 3 golongan antibiotik yang ya akses itu maksudnya adalah antibiotik yang biasa dipakai untuk penyakit yang infeksi yang umum dan ditengarai risiko untuk menyebabkan resistensi lebih rendah dibandingkan dengan kalau yang golongan watch. Yang watch ini lebih tinggi karena ini lebih penyakitnya biasanya lebih serius dan risiko untuk terjadinya resistensi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah reserve, adalah antibiotik yang disimpan agar nanti kalau semua antibiotik sudah tidak dapat dipakai untuk mengobati pasien, nanti bisa dipelihara untuk bisa masih tetap supaya tidak kemudian tiba-tiba menjadi resisten. Kita lihat Bapak Ibu, yang diberikan oleh petugas di apotek dan di toko obat dengan tanpa resep ini ada beberapa yang memang golongan akses, tapi ada juga yang termasuk di dalam golongan yang kuning, yang watch, ciprofloxacin, cefixime, levofloxacin, lincomycin, dan erythromycin. Jadi dengan demikian maka potensi bahwa penggunaan antibiotik di masyarakat ini menjadi satu trigger untuk AMR semakin nyata. Di samping itu Bapak Ibu juga kelihatan bahwa pada saat klien pasien itu diberi antibiotik tanpa resep, kadang-kadang tidak hanya satu macam. Ini kelihatan di sini ada beberapa yang mendapatkan lebih dari satu macam. Misalnya ini amoxicillin dengan vancomycin, kemudian amoxicillin, ciprofloxacin, dan seterusnya. Nah ini tentu saja menyebabkan semakin cepatnya, semakin tingginya potensi untuk terjadinya AMR. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan pada qualitative study yang tadi. Ini kualitas studinya itu, studi kualitatifnya ini melibatkan pemilik, kemudian melibatkan apoteker, kemudian melibatkan apoteker yang kebetulan juga sebagai pemilik, atau ini petugas yang ada selain apoteker di apotek itu, dan juga melibatkan pelanggan yang datang ke apotek. Demikian pula pada di toko obatnya. Ini ada pemilik, kemudian yang melayani, dan juga pembeli. Jadi dari hasil studi kualitatif kelihatan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin berpotensi untuk menyebabkan masyarakat membeli dan kemudian mendapatkan antibiotik tanpa resep. Yang pertama adalah bahwa ada anggapan yang sangat kuat pada masyarakat bahwa antibiotik itu adalah satu obat yang sangat powerful, yang sangat kuat. Bisa menyembuhkan apa saja, bahkan pegelinu pun bisa disembuhkan dengan antibiotik misalnya. Kemudian yang kedua adalah adanya kenyataan bahwa pada saat kita survei itu beberapa kejadian kita tengarai bahwa petugas yang melayani di apotek dan toko obat itu sebenarnya bukan yang kompeten, ya. Karena kalau di dalam studi kualitatif dinyatakan bahwa memang susah untuk mempertahankan seorang apoteker pada satu apotek tertentu. Mereka sangat cepat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan ini merupakan biaya yang tinggi untuk apotek tersebut untuk mempekerjakan seorang yang kompeten dalam bidang obat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bahwa adanya kenyataan bahwa ada motivasi ekonomi, ada persaingan usaha di antara apotek dan toko obat tersebut, sehingga ada kekhawatiran bahwa disampaikan oleh para responden ini, dikatakan ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya nanti menolak permintaan antibiotik itu nanti akan mempengaruhi usaha mereka, karena mereka yakin bahwa kalaupun mereka menolak nanti akan diberikan oleh apotek atau toko obat yang lainnya. Nah, ngapain saya kemudian mempertahankan itu tidak memberikan misalnya.
seperti itu. Dan sehingga ada ketakutan bahwa itu ada aspek ekonominya seperti itu. Dan yang keempat, kita yakin bahwa Bapak Ibu apoteker itu memiliki ilmu yang cukup dan memiliki idealisme yang tinggi. Tapi kadang-kadang mereka harus terbentur pada kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup manakala melawan kebijakan dari pemilik apotek ataupun toko obat. Toko obat ini hanya mempekerjakan asisten apoteker ya. Kalau toko obat sebenarnya juga tidak diperkenankan memberikan atau menjual obat keras sebenarnya. Nah, kalau sudah ada pertentangan antara pemilik usaha dengan farmasis atau apoteker dan asisten apoteker sebagai pekerja, itu kemudian kadang-kadang terjadi menyebabkan idealisme dari Bapak Ibu apoteker dan asisten apoteker itu kemudian lumer oleh karena tekanan dari pemilik modal. Nah, yang terakhir adalah ada satu pendapat bahwa peraturan perundang-undangan pengaturan distribusi antibiotik itu sebenarnya sudah sangat kuat, sudah sangat detail, sudah sangat lengkap. Hanya saja dari para responden ini mengatakan bahwa tidak pernah ada usaha-usaha untuk penegakan implementasi dari peraturan tersebut. Jadi mereka merasa bahwa aman-aman saja melanggar peraturan tersebut karena memang tidak pernah ada. Ya, mereka merasa bahwa itu tidak begitu menakutkan gitu ya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita lihat di sini beberapa hal yang penting tadi 69% itu pemberian antibiotik itu tanpa resep, kemudian kita lihat bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang penggunaan antibiotik, dan ini yang mungkin harus digarisbawahi Bapak. Pada saat survei ini kita melihat bahwa 65% tenaga kesehatan apoteker tadi itu kebetulan tidak ada di tempat di apoteknya. Sehingga kita merasa bahwa kemungkinan besar ini yang menyebabkan edukasi yang kurang. Demikian juga 80% dari asisten apoteker yang mestinya bertugas di toko obat itu juga tidak dijumpai pada saat dilakukan survei. Kemudian yang terakhir adalah ini, bahwa kita melihat kenyataan bahwa apotek yang berdekatan atau jadi satu dengan klinik itu lebih berhati-hati dalam memberikan antibiotik, sehingga mereka tidak banyak memberikan antibiotik dengan tanpa resep. Dari hasil penelitian kualitatif tadi, kita kemudian bisa membuat satu gambaran ya, kenapa kok bisa kita mendapatkan angka pemberian antibiotik tanpa resep sangat tinggi. Itu yang pertama adalah ada ada kondisi di mana seorang pasien itu memang tidak memiliki asuransi atau mereka ingin menghemat uang mereka dengan tanpa membelanjakan untuk konsultasi ke tenaga kesehatan, baik ke puskesmas, ke klinik atau ke dokter. Kemudian tiga, ada juga yang merasa bahwa sebenarnya mereka itu bisa saja ke sana. Cuma masalahnya mereka nggak punya waktu dan jaraknya cukup jauh. Sehingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas para pasien ini untuk datang ke apotek dan toko obat secara langsung. Ya, kemudian mereka yang pertama akan menyampaikan keluhan, saya sakit batuk pilek, kira-kira saya sebaiknya minum apa dan misalnya gitu ya. Atau kejadian yang berikutnya yang kemungkinan adalah oleh karena mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa bahwa antibiotik itu memiliki kekuatan yang hebat untuk menyembuhkan sakit, tidak hanya sakit infeksi bakteri saja, maka mereka meminta untuk mendapatkan antibiotik meskipun sebenarnya mereka tidak memerlukannya misalnya. Nah, kemudian di dalam ini si pemberi pelayanan, dalam ini kita katakan sebagai vendor, itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak begitu peduli dengan masalah resistensi, tidak peduli dengan kebijakan antibiotik harus diberikan harus dengan resep. Atau yang kedua adalah mereka sebenarnya sangat peduli, cuman oleh karena tekanan ekonomi, oleh karena persaingan usaha, dan mereka melihat bahwa
law enforcement-nya tidak begitu mereka rasakan, tidak begitu serius akibatnya bagi mereka, maka akhirnya mereka mengeluarkan antibiotik tanpa resep. Nah, ini kira-kira mungkin hasil pemodelan kami pada saat kita mendapatkan hasil studi kualitatif. Jadi secara kesimpulannya kita lihat bahwa masalahnya itu cukup kompleks, melibatkan penyedia dan klien. Oleh karena itu perlu satu usaha yang nyata untuk menyangkut keduanya, gitu. Nah, Bapak Ibu, hal yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah ringkasan dari 2 publikasi yang sudah dihasilkan oleh kelompok studi kami, tim Pintar, yang satu di BNC Global Health, yang satu lagi oleh di BNC Public Health. Dan ini saya perkenalkan tim Pintar yang terlibat dalam studi ini. Yang pertama adalah Prof. Virginia Wiseman, kemudian kami sendiri dan Prof. Ari Probandari yang dari UNS dan juga staf di Tropmed di UGM. Kemudian ada yang dari UK, kemudian ada yang di Australia. Kami juga mendapat kehormatan untuk bergabungnya Dr. Hari Paraton dari KPRA. Kemudian penelitian ini berjalan dengan baik karena kerja luar biasa dari 3 research fellow kami, yaitu Dr. Luh Putu Lila Wulandari, kemudian Dr. Astri Ferdiana, dan juga Dr. Yusuf Masyuri. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh diperkenankan, saya ingin menunjukkan beberapa advokasi hasil penelitian kami ini. Boleh nggih? Saya punya video mungkin sekitar 1 menit, Dokter. Nggih, monggo Prof, nggih, enggak apa-apa. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian kami itu selain tadi sudah disampaikan sampai pada Ibu Direktur, juga kami berhasil mendapatkan dukungan yang luar biasa dari salah satu tokoh masyarakat, yaitu adalah Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, yang kebetulan juga adalah Ketua Kabah Mahwi. Apakah sudah kelihatan? Bapak Ibu apoteker, suaranya bisa kelihatan. 69% pembeli antibiotik itu tidak pakai resep ya. Aduh, tinggi sekali angka itu. Padahal kita sama-sama tahu nggih, kalau konsumsi antibiotik sembarangan bisa jadi resisten atau kebal antibiotik. Sebelum terlambat, ayo bareng-bareng kita ciptakan kultur bijak membeli dan bijak mengkonsumsi antibiotik. Saya hakul yakin Bapak Ibu apoteker itu kunci utama untuk mengedukasi pelanggan tentang bahaya kebal antibiotik dan tentunya menegakkan regulasi pembelian antibiotik. Pas ini ada gerakan apotek pintar, nek apotek Bapak dan Ibu gabung di apotek pintar, berarti Bapak Ibu apoteker itu wis komitmen dan tersertifikasi. Tidak sebatas melayani pembelian antibiotik, tapi juga menjalankan konsep bijak pembelian dan penggunaan antibiotik. Ayo Bapak Ibu apoteker, bareng-bareng kita bantu masyarakat supaya terhindar dari kebal antibiotik. Kita sehat, semua bahagia. Jadi pagi ini pun kami juga membersamai pengurus cabang IAI di Kota Semarang untuk ikut promosi di masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Mohon maaf nih lewat 3 menit. Sekedhik enggak apa-apa. Nggih, matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.